Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Senang sekali dan kita mengucapkan syukur hari ini kita boleh kembali mengikuti sekolah minggu online GKI Joyudan. Nanti kita akan kembali belajar dari firman Tuhan juga. Tapi sebelumnya kita akan naikkan satu pujian ya. Kita akan nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Dan juga kita mohon penyertaan Tuhan untuk sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus yang sudah senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami masih boleh datang ke hadapan Tuhan, kami masih boleh belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu online ini. Tolong sertai kami dalam kami sebentar membaca firman Tuhan. Kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dan bukan hanya mengerti, tetapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang sudah disiapkan Alkitabnya. Ayo diambil dulu Alkitabnya, karena kita nanti akan sering-sering baca Alkitab ya. Ya, hari ini kita akan belajar dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Dibuka ya di Galatia, cari dulu Galatianya. Oke, di mana? Perjanjian baru ya. Termasuk surat-surat Rasul Paulus. Yuk Galatia cari, Galatia. Wah, kalau yang ada ini tanda-tandanya, wah agak di bawah ya. Yuk, udah ketemu? Dibuka pasal 5 ayat 16-26. Nanti dibaca sendiri semuanya. Tapi saat ini kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ya. Yang pertama kita akan baca dulu dari ayat 16. Anak-anak di rumah membaca, Bu Ina di sini juga membaca ya. Ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Wow, berat banget ya, keinginan daging, keinginan roh. Apa itu ya? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau lihat gambar ini dulu ya. Nah, kita kenalan dulu ya dengan siapa yang ada di gambar ini. Ada seorang anak namanya Tony. Ih, baru ngapain nih Tony nih? Ada yang tahu? Dia ngadep buku. Ada alat tulis, baru ngapa kalau begitu? Ya, seperti kalian saat ini ya, waktu sekolah online ya, di rumah belajarnya. Lalu Toninya sedang apa? Tangannya megang
kepalanya ya, gitu ya. Nah, lalu kenapa dia pegang kepala? Karena dia pusing, bingung, susah. Tony tahu mana yang baik, yaitu mengerjakan pekerjaan dari gurunya. Tony tahu dia harus mengerjakan, bukannya ditutup dan ditinggal tidur. Tony tahu mana yang baik ya. Tapi Tony tidak bisa, susah. Tadi aku kayaknya tidak ngerti, belum ngerti. Dia bingung. Lalu apa yang dilakukan Tony? Tony manggil mamahnya ya. Mama, tolong Tony. Tolong diajari lagi sehingga Tony bisa mengerti. Tolong dibantu, Mah. Bukan dibantu ngerjain semuanya ya, tapi dibantu untuk bisa mengerti. Lalu Tony mengerjakan dengan baik akhirnya dengan ditolong oleh mamahnya. Nah, ini mirip, sama-sama agak mirip dengan yang barusan kita baca tadi ya. Yang kita baca tadi adalah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Rasul Paulus mengingatkan akan firman Tuhan, bagaimana harus hidup menurut kehendak Tuhan. Kira-kira kehendak Tuhan itu baik atau buruk? Yang baik pasti. Ya. Apa saja kehendak Tuhan? Kita lihat di ayat 22. Ya. Apa yang seharusnya bisa dilakukan dari keinginan roh itu? Di ayat 22 ya, kita baca sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, kalau dihitung banyak nih, ada 9 ya. Sudah pernah membaca yang kita sebut dengan buah-buah roh. Ya, kita sudah tahu, sudah sering baca. Kalau suruh milih, mau enggak melakukan ini? Mau enggak kalian melakukan perbuatan kasih? Mau enggak hidup sukacita? Mau enggak murah hati? Kita baik sama orang, ngomongnya lemah lembut, enggak mudah marah ya, menguasai diri. Mau enggak? Jawabannya pasti mau. Sekarang masalahnya susah enggak? Kayak Tony tadi ya, dia tahu ini ngerjakan PR ya, harus mengerjakan, dia tahu. Tapi kok susah ya? Dan yang lebih mudah dikerjakan adalah sesuai yang kita baca tadi, keinginan daging. Keinginan daging yang mana ya biasanya? Wah, kita baca yang alat atasnya ya. Kita baca ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Yang kalau dilakukan itu yang buruk-buruk ya. Jadi jauh banget memang perbedaan keinginan roh dengan keinginan daging. Yang keinginan roh yang baik-baik, yang keinginan daging yang biasanya yang buruk dan merusak. Terus kadang, Bu Ina, saya kan nggak nyembah berhala, nggak belajar ilmu sihir, saya nggak mabuk. Oh iya mungkin ya, tapi yang sering sehari-hari mungkin kita lakukan, kita mudah marah, iri hati, kita membuat perpecahan di antara teman-teman. Nah, mungkin aku nggak mau bolo kamu, ayo boloku sapa. Ya, itu bolo-boloan itu udah perpecahan. Ya. Lalu mudah marah, diingetin ya, apa yang dia lupa, apa yang dia salah, malah marah ya. Mudah sekali ini kita melakukan perbuatan keinginan dagingnya. Nah, kalau Tony tadi dia tahu mana yang baik, tapi susah melakukan, dia minta tolong sama mamahnya mengerjakan tugas sekolah. Kalau kalian, kalau kita susah untuk melakukan keinginan roh yang merupakan keinginan Allah itu sendiri, apa yang kita lakukan? Nah, di sini juga ada sudahan jawabannya ya. Coba ada yang tahu di ayat mana?
Kita akan baca ayat 24 dan 25 ya. Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, jadi bukan kita minta tolong mama ya, nanti pas nggak ada mama kan nggak bisa ya. Tapi yang selalu bisa menolong kita adalah Roh Allah itu sendiri, yaitu Allah sendiri ya. Kita minta tolong dipimpin oleh Roh. Jadi kalau kita memilih untuk melakukan kehendak Allah, melakukan keinginan Roh, kita juga tentunya memilih untuk dipimpin Roh. Jangan tidak mau dipimpin Roh. Nah, caranya bagaimana? Dengan berdoa ya. Jadi hari ini kita belajar satu, yaitu mana yang mau kita pilih, keinginan Roh atau keinginan daging? Mana? Kita pilih keinginan Roh. Lalu kita baca juga yang nomor 2, jika kita sulit untuk melakukan keinginan Roh, padahal kita tahu itu yang baik, itu yang menurut kehendak Tuhan, maka kita akan berdoa, minta tolong Tuhan, minta tolong Roh Allah menuntun hidup kita, menyertai sehingga kita bisa punya kekuatan melakukan keinginan Roh itu sendiri. Ya, dan itu bisa kita lakukan mungkin pagi hari bangun tidur, hari ini Tuhan tolong aku ya. Karena setiap hari ada aja kita kadang tergoda melakukan keinginan daging. Ada aja yang bikin kita jengkel, ada aja yang bikin kita benci, ada aja yang bikin kita marah-marah atau berbuat tidak jujur ya. Tapi kita mau minta tolong Tuhan. Kalau dilelah siang-siang, ya boleh kita berdoa siangnya ya. Tuhan, ini kok kayaknya aku pengen mukulin temanku, atau mainanku habis rebut, pengen aku rebut balik, Tuhan tolong aku ya. Setiap saat kita minta tolong dipimpin oleh Roh Kudus. Oke. Nah, untuk mengingatkan kita akan menghafalkan ayat hafalan ya dari Galatia 5 ayat 25. Ya, udah dibuka, boleh di rumah dibaca, nanti dihafalkan ya. Kita baca dulu sama-sama. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Oke, sekali lagi ya, kita ulangi ya. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, nanti boleh seperti biasa dikirim ya ke guru-guru kelasnya masing-masing dalam grup WA-nya. Nah, sekarang kita sebelum tutup dalam doa, kita akan nyanyikan satu pujian lagi. Semoga pujian ini juga menjadi doa kita setiap hari ya. Kita akan pujikan lagu Tanganku ini ya Tuhanku serahkan padamu. Kalau ada yang belum hafal atau belum pernah dengar lagunya, nanti akan diberi teksnya. Oke. Tanganku ini ya Tuhanku serahkan padamu. Ku mau pakai melakukan apa kehendakmu. Kakiku ini ya Tuhanku serahkan padamu. Ku mau pakai melakukan apa kehendakmu. Mulutku ini ya Tuhanku serahkan padamu. Ku mau pakai melakukan apa kehendakmu. Ya, lagu ini kaki, tangan, mulut, tapi Bu Ina kira semua apa yang ada pada kita, bahkan pikiran kita, hati kita, semua tindakan kita minta tolong Roh Kudus yang selalu pimpin. Kita akan
tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami bersukacita, kami bersyukur karena Tuhan bukan hanya menyatakan kehendak-Nya, kehendak Roh Allah yang mau kami lakukan, tetapi Tuhan juga menolong kami melalui Roh Allah sendiri, sehingga hidup kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi karena penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Tolong sertai kami hari ini, besok hari, hari-hari selanjutnya, untuk tetap setia menjadi anak Tuhan yang mau dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sudah bersama-sama mengikuti sekolah minggu online ini. Dan sampai jumpa di sekolah minggu online GKI Cayudan minggu depan. Tuhan memberkati.